Hai, Chandra Bordes, dan pada konten kali ini saya akan sharing tentang panduan untuk mengevaluasi tahun 2020 Anda. Tentunya kita setiap tahun, kita pasti ingin menjadi jauh lebih baik. Kita ingin bertumbuh terus dan terus. Untuk bisa seperti itu, kita harus mengevaluasi dari tahun sebelumnya. Apa yang sudah bagus dan apa yang masih mau kita tingkatkan untuk agar tahun selanjutnya jadi jauh lebih baik. Karena kalau kita tidak evaluasi, kita akan cenderung mengulangi pola yang sama. Karena otak manusia itu cenderung melakukan sesuatu yang yaudah, yang sama aja, pola yang sama, yang pasti-pasti aja. Dan akhirnya kita cenderung sulit untuk berubah jadi jauh lebih baik. Maka dari itu, fase awal dari sebuah perubahan itu adalah fase awareness atau menyadari. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Kalau kita nggak sadar bahwa, waduh, berat kita makin lama makin naik nih, kita nggak akan merubah diri kita untuk, oke, saatnya diet, saatnya olahraga. Tapi cenderung ya udah terbawa arus saja kayak gitu, karena kita tidak menyadari. Tahu-tahu amit-amit jadi obes aja kayak gitu. Nah itu salah satu yang berbahaya. Nah maka dari itu kita harus mengevaluasi bagaimana progres kita dari berbagai aspek kehidupan kita, sehingga di kesempatan selanjutnya, terutama di tahun selanjutnya, kita bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik. Karena sebagai manusia kita harus terus bertumbuh, betul? Nah, untuk mengevaluasi kehidupan kita harus mengevaluasi dari berbagai macam aspek kehidupan. Karena hidup tidak hanya sekedar satu aspek aja. Misalnya, hanya sekedar uang aja, atau hanya sekedar karir saja, atau hanya sekedar relasi dengan orang lain saja. Tapi hidup ini tuh ada berbagai macam aspeknya, dan itu harus kita improve satu persatu, kita harus bisa balance sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang optimal. Karena saya menemukan juga bahwa banyak orang yang hanya fokus pada satu aspek aja, dan di akhirnya dia justru jadi drop karena mengabaikan aspek yang lain. Misalnya contoh, ada orang yang terlalu menggebu-gebu, oke, saya fokus ke karir, ke income, saya harus dapat uang sekian. Dia kerja setiap hari, dan dia tidak mengutamakan, dia lupa untuk memprioritaskan juga, yaitu satu yang namanya kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sakit, dan akhirnya dia pun juga nggak bisa mengejar karirnya, tidak bisa mengejar income-nya. Maka dari itu penting untuk membuat kehidupan yang balance. Karirnya oke, terus kesehatan kita juga harus mengutamakan juga. Kita harus membuat prioritas untuk kesehatan, karena kalau kita berhasil, tapi kita kurang sehat, kita tidak bisa menikmatinya juga, betul? Kita sukses, tapi kalau kurang sehat, ya nggak bisa menikmati juga. Kalau kita punya goal besar, punya begitu banyak goal, tapi kalau kita nggak sehat, bagaimana kita bisa mau take action untuk mencapainya? Jadi, aspek hidup ini saling berkaitan, dan untuk bisa improve hidup kita, itu kita harus bisa mengimprove berbagai macam aspek kehidupan ini. Dan pada konten kali ini, saya mau share tentang bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengevaluasi dari berbagai macam aspek kehidupan kita. Yang pertama adalah aspek dari finansial. Dari aspek finansial, dari angka 0 sampai 10, kira-kira teman-teman mau kasih angka berapa? Nah, teman-teman bisa mulai kasih angka dan dikasih reasoningnya kenapa kok teman-teman kasih angka segitu. Kalau dari saya pribadi, saya memberikan angka 6 untuk finansial saya di tahun 2020 ini. Kenapa? Karena salah satunya adalah ketika pandemi ini terjadi, itu ada beberapa potongan yang dilakukan kayak gitu ya, potongan tunjangan karena kan juga udah jarang ke kantor gitu ya, jarang ke kantor karena WFH, work from home. Begitu juga dengan side job saya juga punya beberapa pekerjaan di luar dari kerjaan utama saya. Pekerjaan tersebut di bidang jasa, dan akhirnya terkena pandemi, akhirnya mau nggak mau juga dipotong dari perusahaan tersebut. Dan potongan tersebut membuat saya memutuskan untuk dari sisi income, itu nilai saya adalah nilai 6. Oke, sekarang kita masuk ke aspek yang lain, yaitu aspek family atau keluarga. Dari angka 0 sampai angka 10, kira-kira teman-teman kasih nilai berapa untuk di aspek keluarga? Kalau saya kasih nilai 5. Why? Karena saya nggak bisa quality time dengan keluarga saya di tahun 2020 ini. Saya udah beli tiket waktu itu, di bulan Mei atau Juni kalau nggak salah. Saya udah beli tiket PP dari Jakarta, Jogja. Karena saya punya resolusi bahwa saya harus pulang ke Jogja, mengunjungi orang tua saya. Itu minimal 3 bulan sekali. Dan saya udah beli tiket, dan ternyata bang, pandemi. Pesawat nggak boleh terbang. Waktu itu PSBB, diisolasi. Semua orang panik juga.
akhirnya saya nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya ya sekarang saya dengan keluarga saya yang di Jogja, terutama ibu saya hanya bisa lewat chat, lewat telepon, lewat video call, dan saya merasa kehilangan momen untuk bisa spend time ketemu langsung dengan ibu saya. Pasti beda ketika kita berkomunikasi dengan sebuah media pakai handphone ataupun ketemu langsung, itu pasti beda. Dan saya kangen banget, saya rindu banget untuk bisa ketemu ibu saya. Dan itulah kenapa saya berikan nilai 5, karena saya nggak bisa kunjungi ibu saya seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi. Ya semoga tahun depan udah mulai membaik ya, jadi bisa mengunjungi beliau juga. Saya udah kangen banget. Semoga tahun depan udah membaik, sehingga saya sudah bisa juga ketemu dengan keluarga, dan mungkin teman-teman yang di sini yang merantau juga, yang jauh dari keluarga, teman-teman udah bisa juga mengunjungi keluarga teman-teman. Ya, semoga udah jadi jauh lebih baik lah kondisi pandeminya. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu dari relationship. Ya, relationship. Di sini di relationship saya kasih nilai angka 9. Dari sudut relationship, teman-teman kira-kira kasih nilai angka berapa? Relationship ini teman-teman bisa dengan rekan, bisa dengan teman dekat, ataupun dengan pacar teman-teman, orang-orang terdekat teman-teman, dari relationship yang di luar dari keluarga. Kira-kira teman-teman kasih angka berapa? Kalau saya pribadi, di relationship ini, saya memfokuskan angkanya adalah dari skor hubungan saya dengan pacar saya. Saya kasih nilai angka 9. Kenapa? Karena selama pandemi ini, ya kami masih ketemu seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali ketemu. Dan beberapa bulan ini kami juga bareng-bareng untuk menyiapkan pernikahan kami untuk di tahun depan, cari venue, cari bridal, dan lain-lain. Segala macam persiapan untuk wedding. Dan selama proses itu saya merasa kami menjadi semakin dekat, semakin tahu satu sama lain, dan semakin, ya karena merencanakan sesuatu untuk kehidupan kami selanjutnya, itu membuat kami jadi jauh lebih dekat. Semakin tahun, semakin pindah bulan, pindah hari, semakin dekat, semakin tahu karakternya seperti apa. Dan itulah kenapa saya memberikan nilai angka 9. Karena saya merasa tahun ini kami menjadi semakin dekat. Dan selanjutnya adalah dari aspek health atau kesehatan. Kira-kira dari kesehatan di selama 2020 ini, teman-teman kasih nilai angka berapa ke diri teman-teman? Kalau saya pribadi, saya kasih nilai angka 7. Ya, karena begitu banyak di rumah gitu ya kerjaannya karena WFH, dan nggak bisa nge-gym gitu ya, jadi hanya bisa olahraga di kamar atau sambil jogging di sekitar sini, jadi nggak bisa. Kalau di gym tuh sebenarnya enak karena kita bisa angkat beban sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kekuatan otot kita. Jadi misalnya di minggu ini kita bisa ngangkat 12 kilo, di minggu depan kita bisa angkat misalnya 13 kilo, nah jadi bisa meningkat. Tapi kalau misalnya di rumah, kalau belum ada alat gym, ya udah hanya bisa main repetisi kan, misalnya push up. Minggu ini 10, minggu depan bisa 12. Nah, jadi hanya bisa main repetisi. Saya merasa jadi kurang optimal karena membutuhkan beban yang bisa custom seperti di gym untuk bisa membentuk tubuh. Jadi health ini saya kasih angka 7, walaupun aspek lainnya seperti jam tidur, lalu makanan, itu juga standar ya, cukup baik ya, tidak asal-asalan, tidak berantakan, snack sana, snack sini, enggak, cukup disiplin. Jadi ya angka 7 yang saya berikan untuk skor di health atau kesehatan. Aspek selanjutnya adalah aspek spiritual ya. Aspek spiritual ini terkait bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita. Itu juga perlu teman-teman berikan nilai. Kira-kira teman-teman dari 0 sampai 10 kasih nilai berapa? Kalau saya pribadi, saya kasih angka nilai 8. Karena saya merasa saya mulai kembali untuk lebih rajin untuk berdoa. Jadi ada beberapa doa gitu ya yang saya lakukan rutin hampir setiap hari, walaupun kadang bolong ya. Maksudnya targetnya bisa 7 kali dalam seminggu. Tapi ternyata kenyataannya baru 4 sampai 5 kali. Tapi itu cukup membuat perubahan yang signifikan. Karena saya sempat ada momen di mana saya melupakan kekuatan dari Tuhan gitu. Maksudnya saya begitu terlalu percaya diri dengan kekuatan saya sendiri, sehingga saya melupakan kekuatan dari Tuhan. Oh, saya udah belajar ini, saya udah menguasai ini, saya paham perilaku manusia. Ya udah, ada perasaan di mana, ya
ya udah saya bisa sendiri. Dan ternyata di tahun lalu juga akhirnya berdampak ke tahun ini, yaitu saya sadar bahwa hidup tuh berat banget kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi lebih baik kita juga punya Tuhan. Kita bekerja sebaik-baiknya, lalu kita berserah dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan juga untuk mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa dalam hidup. Dan agar kita juga semakin terberkati dalam hidup. Menyadari hal itu membuat saya kembali lagi ke fase-fase dulu ketika saya benar-benar rajin gitu untuk berdoa. Dan rutin doa, rutin ibadah, kayak gitu ya. Itu membuat saya feel good juga, merasa terberkati, dan ada perasaan damai ketika menjalani kehidupan. Dan maka dari itu, di aspek spiritual, saya kasih nilai 8. Oke? Kita masuk ke aspek yang selanjutnya, yaitu adalah terkait pengembangan diri atau self-development. Dari 0 sampai 10, teman-teman kira-kira kasih angka nilai berapa untuk teman-teman? Kalau saya pribadi, saya kasih nilai angka 7 untuk pengembangan diri saya. Why? Karena saya merasa tahun ini semakin sibuk gitu ya. Jadi kalau masih beberapa tahun lalu, saya masih ada waktu tuh buat baca buku, buat belajar something, kayak gitu. Tapi kalau sekarang, cukup sibuk dengan pekerjaan saya menjadi seorang konsultan manajemen atau konsultan HR, dan juga saya sering membuat konten seperti ini, jadi kadang saya melupakan waktu untuk baca buku, untuk belajar yang rutin setiap hari, kayak gitu ya. Karena seringkali proses membaca buku tadi tergantikan dengan dengerin podcast atau nonton di YouTube, kayak gitu. Dan saya merasa saya mau memberikan nilai 7 untuk self-development saya di tahun ini, karena saya belum cukup intens untuk bisa fokus pada apa yang mau saya pelajari, kayak gitu. Ada salah satu ide yang mau saya buat adalah di tahun 2021, itu saya mau membuat kurikulum pengembangan pribadi saya. Apa saja yang mau saya pelajari, apa saja yang mau saya improve untuk diri saya, untuk jadi jauh lebih baik. Dan ya di tahun ini saya cenderung belum membuat plan itu, jadi hanya sekedar baca-baca, hanya sekedar dengerin terkait pengembangan diri, finansial, entrepreneurship, marketing, belajar HR, ya hanya sekedar belajar-belajar aja. Dan untuk improvement selanjutnya, saya akan melakukan hal itu, membuat rencana pengembangan pribadi. Dan terkait pembuatan goal tersebut, itu nanti akan saya share juga setelah konten ini. Jadi teman-teman udah belajar tentang cara mengevaluasi. Nah, di konten selanjutnya nanti, teman-teman akan belajar tentang gimana sih cara membuat goal, setting goal untuk tahun 2021. Tapi sebelum nanti teman-teman nonton atau dengerin podcastnya tentang bagaimana cara membuat resolusi, teman-teman harus mengerjakan PR teman-teman yang pertama dulu, yaitu mengevaluasi dari aspek kehidupan teman-teman saat ini. Teman-teman berikan skor berapa, dan bisa dikasih penjelasan kenapa kok teman-teman bisa kasih nilai seperti itu, sehingga teman-teman bisa benar-benar tahu berapa sih skor teman-teman saat ini dan mau improve seberapa jauh di tahun 2021 nanti. Oke? Jadi teman-teman bisa kerjakan dulu PR-nya, lalu teman-teman bisa juga share ke saya hasil dari evaluasinya. Teman-teman bisa DM di Instagram saya di @andreasbordes dan bisa share skor saya segini, aspek hidup saya seperti ini, yang mau saya improve seperti ini. Dan kalau udah, nanti teman-teman silakan nonton atau dengerin podcast selanjutnya di episode setelah ini, bagaimana cara membuat resolusi di tahun 2021. Oke? Mungkin itu dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih teman-teman udah dengerin podcast kali ini dan konten kali ini. Jangan lupa juga teman-teman bisa share ke semakin banyak orang, agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Oke? Thank you teman-teman. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat.